banyak mengambil hikmah, kesabaran, masa bodoh, cuek. Ini keras, ini lemah, ini belajar dengan ini. Akhirnya ketemu sistem. Apa sistemnya? Ternyata perlahan-lahan Pak Prabowo jauh lebih lembut setelah jadi pembantunya Pak Jokowi sebagai presiden. Buahnya apa? Buahnya beliau adalah menjadi presiden yang ke-8 secara de jure, presiden yang ke-9 secara de facto. Tuduhan itu terlempar dengan saya. Oh, Kak Deddy dibayar oleh ini ngomong gini. Tidak. Nonsen. Kita pasti kenal dengan seorang presiden, tapi beliau alhamdulillah tidak akan pernah mengenal saya. Saya katakan kepada mereka, saya nanti akan punya konten tersendiri. Satu, konten saya tujukan langsung untuk Pak Joko Widodo presiden, sekaligus untuk Pak Prabowo Subianto sebagai pengganti presiden. Salah satu puisinya, saya beri puisi di saat saya menjadi sastrawan, adalah suratku untuk presiden. Apa bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di paguyuban ini saya banyak manfaatnya. Ketika terjadi hoaks sedemikian, saya telepon seorang ajudan, wakil presiden yang berpangkat kolonel, yang sekarang sudah menjadi seorang jenderal. Izinkan saya mau telepon meminta petunjuk. Dia nanya dengan saya, ada apa Kang? Ini bertanya tentang ini. Hoaks, biarin aja katanya. Jangan terlalu digubris Kang, nanti musingkan diri sendiri Kang Deddy sebagai ketua. Biarin aja, hoaks. Jadi kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang suka, ini masih berlaku ya. Tapi saya katakan lagi-lagi, saya mengatakan ini secara pribadi, bukan secara organisasi Suling Sakti. Jika bapak ibu yang hobi mencela negara, mencela kepala negara, mencari kesalahan kepala negara, mencari kesalahan seorang pimpinan, maka saya Deddy Nuryadinata bersedia diskusi dengan Bapak secara pribadi terbuka. Tanya saya 5 pertanyaan dan saya akan tanya Bapak Ibu 3 pertanyaan. Sebagai uang imbalannya, kalau saya kalah, ya ibaratnya kata juta, saya punya uang 1 juta saya serahkan kepada Bapak. Kalau saya menang, cukup saya berikan setengahnya. Ya, ini bagi orang yang hobi mencela kepala negara, siapapun orangnya, ya, mencela. Karena apa butirnya? Dia hanya mencari kesalahan dari sekian kebaikan. Saya ulang, orang yang suka mengkritisi, mencela, menghina pimpinan negara, kepala daerah, dia hanya mencari satu keburukan, kelemahan pimpinan, dia tidak melihat sekian ribu kebaikannya. Karena bagi orang yang tidak suka, dia tidak akan pernah melihat kebaikannya. Dia hanya mencari kesalahannya. Dia tidak akan pernah melihat kesabarannya. Dia hanya akan melihat kejelekannya. Melihat kesombongannya. Dia tidak akan melihat kepintarannya. Dia hanya akan melihat kebodohannya. Itulah rumus orang yang benci kepada seseorang. Saya katakan lagi, itulah rumus yang benci kepada seseorang. Perlu saya sampaikan, dalam konten lain saya menyatakan, itu adalah ajakan nafsu lawamah. Apa? Sombong, takabur, sok pinter, angkuh, tidak pemaaf, gengsi minta maaf, dan berencana yang buruk. Itu sifat nafsu lawamah. Yang ada di orang-orang yang ngaku pintar, yang suka mengkritisi dengan pedas, dengan tajam, ngatain ini dan itu. Saya katakan tadi, saya hanya mengingatkan ya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, tidak perlu berlebihan mencela pimpinan. Kenapa? Satu contoh. Kalau Anda jadi RT, saya pernah diskusi. Anda mencela pemerintah, mencela presiden. Sekarang saya tanya, kalau Anda jadi RT, lalu Anda survei kepada warga Anda, apakah menurut kalian saya adil memimpin sebagai seorang RT?
Maka kalau jawabannya semua mengatakan adil, tapi dengan catatan. Polling itu, pertanyaan itu di kertas itu jangan diberikan nama. Silakan, apakah menurut saudara saya sudah adil memimpin jadi RT? Apakah saya sudah bijaksana menjadi RT? Lihat jawabannya. Kalau jawabannya semua mengatakan adil, tidak diberi nama, potong telinga saya dua-duanya. Itu baru jadi RT. Belum naik jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi seorang presiden. 280 juta. Jadi jangan merasa sok pintar hidup kita, saudara-saudara bapak-bapak sekalian. Karena apa? Begitu Bapak merasa pintar, ya, saya katakan masih berlaku tawaran saya. Orang yang pengen diskusi dengan saya secara terbuka mengenai hakikat dan marifat hidup bernegara. Saya bukan orang pintar, tapi saya siap diskusi terbuka. Ya, saya himbau kepada semua, khususnya atas nama pribadi maupun atas nama Ketua Suling Sakti, jangan terlalu berlebihan Bapak Ibu mencela-cela negara, mencela-cela kepala negara. Kepala negara yang saudara celah itu ada di dalamnya. Anda mencela seorang RT, Anda ikut. Kalau Anda mengatakan RT itu bodoh, berarti Anda pun ikut bodoh. Karena Anda warga RT itu. Ya. Sekali lagi saya sampaikan ini kepada saudara berulang-ulang. Saya atas nama pribadi maupun atas nama organisasi Suling Sakti, sadari pepatah mengatakan, jangan tanyakan negara yang memberikan apa kepada saudara, tapi tanyakan apa yang sudah saudara berikan kepada negara. Apa yang sudah Anda baktikan kepada rakyatnya, kepada masyarakat Anda aja dulu. Kepada masyarakat Anda, di lingkungan Anda, di RT Anda, di kecamatan Anda, di desa Anda, apalagi kepada negara. Ya. Jangan. Karena saya pun sampai hari ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada negara. Saya sadari itu. Tapi minimal saya tidak mengganggu para pimpinan negara untuk terus mencela, dan mencela. Saya salut. Saya ucapkan kepada Pak Joko Widodo. Terima kasih atas bakti Bapak selama 10 tahun dalam membimbing kami, dalam mengayomi kami, dalam menjaga kami, ya, melindungi kami. Atas segala bakti Pak Joko Widodo dalam memimpin negara ini dengan berbagai sifat karakter, walaupun ada kelemahan, tapi bagi saya kelemahan itu tidak wajar untuk diungkapkan. Dan selamat datang kepada Pak Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa ini. Semoga Bapak terus menjalankan apa yang pernah Bapak janjikan. Bapak akan meneruskan kebijakan Presiden Joko Widodo demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya atas nama pribadi kepada Bapak, mohon maaf. Dedi Nuryadinata sebagai Ketua Paguyuban Suling Sakti maupun Ketua secara pribadi dengan segala macam kerendahan saya, tapi saya siap membantu Bapak dari hal yang terkecil. Nanti pada konten lain saya akan baca puisi untuk Bapak. Terima kasih Presiden judulnya, dan selamat datang Bapak Prabowo Subianto. Oh, saya jelaskan. Saya memakai selendang ini. Ini adalah selendang lambangnya Nusantara. Adalah lambangnya ini Undang-Undang 45. Ini adalah selendang yang diberikan oleh salah satu sesepuh keluarga Abah Alam di Kota Bandung. Karena simbolnya negara Indonesia, lambang di atasnya Undang-Undang Negara Indonesia. Baju ini adalah baju Suling Sakti. Kaos ini kaos Suling Sakti. Kemudian topi ini juga saya tambah topi Suling Sakti. Sekali lagi pada Allah saya mohon ampun. Hapunten yang kasadayana para wargi, ieu Kang Dedi Nuryadinata sanes sombong mung berbagi sakedi pikeun saya dayana rerencangan atanapi wargi nu aya di Indonesia. Ulah ngaraos teuing asa jalmi pangpinterna nya para wargi dimanapun. Tapi taroskeun naon anu kedah dipasikeun ku abdi ka negara teh. Merasa mereka salah, carioskeun, sampaikeun, carioskeun, kedalkeun nu sae pangsae-saena secara struktur, terorganisasi dan santun. Gitu satu acan hapunten sekali deui
kasadayana para wargi kaula abdi nyuhun genapunten atas nama pribadi Dedi Nuridinata Sampurasun.